Saya Najwa Oliviana Sarambi dengan IPA 1C221090 dari L002 Pendidikan Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kecerdasan intuitif dan reflektif. Dan adapun subbab yang di sini yang bakal saya bahas yaitu mengenai yang pertama kecerdasan intuitif dan reflektif, yang kedua inteligensi intuitif, yang ketiga yaitu reflektif. Sebelum saya menjelaskan ke dalam pokok bahasan yang pertama yaitu kecerdasan intuitif dan reflektif, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kecerdasan. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Ketika kita berpikir seseorang sangat pandai dalam bidang tertentu atau tahu banyak tentang hal itu, kita dapat mengatakan bahwa dia adalah cerdas. Kita asumsikan bahwa setiap orang lahir dengan sejumlah kemampuan mental yang secara genetik kita warisi dari orang tua. Anggaplah faktor genetik itu mempengaruhi kemampuan kita. Dengan kata lain, ada orang yang cerdas dan beberapa orang tidak. Namun, perlu disadari bahwa setiap manusia lahir dengan dibekali perangkat berpikir yaitu otak. Otak manusia memiliki wilayah-wilayah kecerdasan. Ini berarti sepanjang anak manusia terlahir dengan memiliki otak, maka ia memiliki potensi untuk menjadi cerdas. Akan tetapi, yang membuat setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda adalah pemberian perlakuan atau stimulus positif pada masing-masing wilayah kecerdasan. Contoh, seorang siswa yang berprestasi semenjak sekolah dasar belum tentu dia akan berhasil pada jenjang yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika siswa yang kurang berhasil di sekolah dasar mungkin akan berhasil di jenjang yang lebih tinggi. Namun, semua ini bukan hanya ditentukan melalui kecerdasan kognitif yang ia miliki, tapi lebih kepada sikap siswa tersebut terhadap kecerdasan yang dia punya. Otak yang cerdas adalah otak yang mampu menjalankan fungsinya sebagai pemikir, bukan otak yang hanya pandai merekam kejadian saja, di mana seseorang itu tidak mampu menghasilkan hikmah dari suatu kejadian yang masuk lewat intanya. Hal inilah yang menyebabkan kita harus mengenal apa yang dimaksud sebagai kecerdasan intuitif dan kecerdasan reflektif. Sebagai gambaran awal tentang kecerdasan intuitif dan reflektif adalah sebuah cerita yang dimuat di dalam Al-Quran yang menceritakan dialog antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Ketika Nabi Musa merasa menjadi orang yang paling pintar, kemudian beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menunjukkan bahwa ada orang yang lebih pintar dari Nabi Musa alaihissalam, yakni Nabi Khidir alaihissalam. Baiklah, setelah saya menjelaskan kecerdasan tadi, di sini kita akan memasuki bahasan yang pertama yaitu kecerdasan intuitif dan kecerdasan reflektif. Baiklah, yang pertama kali di sini saya akan menjelaskan pengertian kecerdasan intuitif. Kecerdasan intuitif merupakan kemampuan untuk memunculkan dan menyeleksi ide atau konsep atau skema yang sudah kita ketahui untuk merespons stimulus secara otomatis dan spontan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kecerdasan ini mencerminkan peran pengetahuan dalam membantu kita untuk memutuskan dan bertindak lebih efektif. Ketika kita pertama kali menyelesaikan permasalahan matematika yang masih baru, kita mungkin bergerak perlahan karena kita tidak yakin terhadap solusi yang mungkin. Tapi ketika kita telah berpengalaman dengan soal yang bervariasi, maka akan lebih mudah untuk kita. Baiklah, setelah saya menjelaskan kecerdasan tadi, di sini kita akan memasuki bahasan yang pertama yaitu kecerdasan intuitif dan kecerdasan reflektif. Baiklah, yang pertama kali di sini saya akan menjelaskan pengertian kecerdasan intuitif. Kecerdasan intuitif merupakan kemampuan untuk memunculkan dan menyeleksi ide atau konsep atau skema yang sudah kita ketahui
untuk merespons stimulus secara otomatis dan spontan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kecerdasan ini mencerminkan peran pengetahuan dalam membantu kita untuk memutuskan dan bertindak lebih efektif. Ketika kita pertama kali menyelesaikan permasalahan matematika yang masih baru, kita mungkin bergerak perlahan karena kita tidak yakin terhadap solusi yang mungkin. Tapi ketika kita telah berpengalaman dengan soal yang bervariasi, maka akan lebih mudah untuk kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan kata lain, intuisi yang dilatih dari pengalaman membuat kita lebih cerdas. Baiklah, lanjut. Pengertian kecerdasan intuitif menurut para ahli. Di sini, kecerdasan intuitif menurut Fishbein tahun 2002, kecerdasan intuitif adalah proses kognitif yang spontan dan segera berdasarkan pada skema tertentu. Sementara itu, menurut Perkin menyatakan bahwa kecerdasan intuitif merupakan kemampuan untuk memunculkan dan menyeleksi konsep atau skema yang sudah diketahui untuk merespon stimulus secara otomatis dan spontan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kecerdasan ini mencerminkan peranan pengetahuan dalam membantu kita untuk memutuskan dan bertindak lebih efektif, menurut Warti tahun 2013. Sedangkan menurut Plato dan Aristoteles, intuitif merupakan proses berpikir yang serupa dengan proses berpikir Tuhan. Intuitif sendiri dicirikan sebagai hasil berpikir yang satu, tidak temporal, yaitu memiliki keputusan yang sulit berubah. Lalu, yang kedua, memandang keseluruhan objek daripada bagian-bagian objek. Yang ketiga, tidak bersifat proposisional. Yang keempat, tidak bersifat representasional. Yang kelima, karena ia dipandang serupa dengan proses berpikir Tuhan, maka intuitif dianggap tidak pernah salah. Menurut Hendon 2004. Menurut Dreyfus dan Eisenberg tahun 1982 menyatakan bahwa pemahaman secara intuitif sangat diperlukan sebagai jembatan berpikir. Manakala seseorang berupaya untuk menyelesaikan masalah dan memandu menyelaraskan kondisi awal dengan tujuan. Dengan kata lain, untuk beberapa siswa, pada saat menyelesaikan matematika, telah mengetahui atau menemukan solusi atau jawaban dari suatu masalah sebelum siswa menuliskan langkah penyelesaiannya. Meskipun pada saat mereka menemukan ide awal dalam penyelesaian masalah, atau langkah apa yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Munculnya ide yang datang secara seketika dan bersifat otomatis atau muncul tiba-tiba merupakan karakter berpikir yang melibatkan intuitif, menurut Zhao tahun 2016. Menurut Scam tahun 1971, pada tingkat intuitif, kita mengetahui akan data-data dari lingkungan luar melalui alat-alat penerima kita, atau terutama penglihatan dan pendengaran. Hal ini dikarenakan secara otomatis data tersebut diklasifikasikan dan dihubungkan dengan data serupa yang sudah ada. Dengan otot-otot yang dimiliki, kita dapat menggerakkan kerangka untuk berbuat pada lingkungan luar atau suatu uraian yang meliputi bicara dan menulis.
Aktivitas ini banyak dikontrol dan diarahkan oleh umpan balik. Selanjutnya, informasi mengenai kemajuan dan hasilnya dapat diketahui melalui reseptor luar. Dalam banyak kasus, hal tersebut dapat berhasil tanpa adanya kesadaran. Misalnya membaca dengan suara keras, mengemudikan mobil, atau menjawab pertanyaan 16 kali 25. Berikut skema tentang kecerdasan intuitif. Dalam bahasa Inggris, di sini skemanya yaitu yang pertama, intervening mental activities, lalu ke effectors, baru ke external environment, baru ke reseptor, dan ke intervening mental activities lagi. Lalu dalam bahasa Indonesia, kegiatan-kegiatan mental perantara, lalu beralih ke pelaksana, beralih lagi ke lingkungan luar, beralih lagi ke penerima-penerima, dan baru lagi ke kegiatan-kegiatan mental perantara. Menurut Baylor tahun 2001 menyatakan bahwa perkembangan intuitif seseorang dipengaruhi oleh tingkat kepakarannya di bidang tertentu. Secara kualitatif, terdapat dua jenis intuitif, yaitu intuitif yang belum matang atau immature intuition, dan intuitif yang sudah matang atau mature intuition. Intuitif yang belum matang sering dijumpai ketika seseorang masih berada pada taraf pemula di bidang tertentu, di mana pengetahuan analitiknya belum banyak mencampuri kemampuannya dalam menemukan wawasan-wawasan baru. Sedangkan intuitif yang sudah matang kebanyakan muncul ketika seseorang sudah mencapai kepakaran di bidang tertentu dengan modal terstruktur pengetahuan relevan yang sudah terbentuk dengan baik. Menurut Scam tahun 1971, siswa yang masih pada tahap intuitif biasanya banyak bergantung pada cara penyajian materi oleh guru. Jika konsep baru yang didapati sangat jauh dari skema yang ada, mungkin dia tidak mampu mengasimilasikannya, khusus karena tingkat akomodasi yang mungkin pada tingkat intuitif lebih rendah daripada yang dicapai dengan refleksi. Maka pada tahap awal ini, guru harus menganalisis konseptual siswa secara cermat sebagai dasar merencanakan pembelajaran, sehingga siswa dapat melakukan sintesa struktur-struktur dalam ingatannya sendiri. Itulah hal yang harus diperhatikan, tidak peduli apakah pembelajaran terjadi langsung oleh guru maupun pembelajaran tidak langsung, yaitu dari buku. Pendekatan ini lebih fleksibel, disesuaikan dengan penguasaan siswa sehingga tidak harus tepat sesuai rencana yang telah disiapkan. Lalu lanjut ke kecerdasan reflektif. Menurut Bergson, Herndon tahun 2004 menyatakan bahwa berpikir memiliki dua sisi yang berlawanan arah. Jika berpikir bersifat diskursif dan analitik kuantitatif perspektif, maka jenis berpikir ini disebut intelek. Tetapi jika berpikir bersifat non-diskursif atau kualitatif perspektif, maka jenis berpikir ini disebut intuitif. Karena intuitif bersifat non-diskursif, maka penalaran ini memainkan peranan dalam intuitif. Penalaran menghasilkan kesimpulan dari pikiran, kejelasan, dan ketegasan, dan melibatkan penyelesaian masalah untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi atau apa yang terjadi. Menurut Scrum tahun 2012. Menurut Dewey tahun 1933 mendefinisikan berpikir reflektif sebagai sesuatu yang dilakukan dengan aktif, gigih, dan penuh pertimbangan. Keyakinan didukung oleh alasan yang jelas dan dapat membuat kesimpulan atau memutuskan sebuah solusi untuk masalah yang diberikan. Sedangkan Gurov tahun 2011 mendefinisikan berpikir reflektif sebagai proses kegiatan terarah dan tepat di mana individu menganalisis, mengevaluasi, memotivasi, mendapatkan makna yang mendalam,
Menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Menurut Scheme tahun 1971 mengatakan pada tahap reflektif ini aktivitas mental yang telah berintervensi menjadi objek kesadaran untuk introspeksi diri. Sebagai contoh, seorang siswa yang menumpang kendaraan bertanya, mengapa memindahkan persneling sebelum mencapai belokan tajam di jalan? Biarpun kita telah berbuat begitu tanpa berpikir, kita tidak kesulitan untuk menjelaskan alasan tersebut. Berikut merupakan skema kecerdasan reflektif. Yang pertama yaitu dari intervening, mental activities, lalu ke effectors, lalu ke external environment, lalu ke reseptor, balik lagi ke intervening, mental activities, dan balik lagi ke reseptor. Berpikir reflektif memberikan kesempatan bagi siswa untuk memecahkan masalah dengan disertai alasan yang logis, mempertahankan pendapat mereka, menganalisis dan berpikir kembali ketika merespon, atau memilih solusi yang berguna dalam memecahkan masalah menurut Kurniawati tahun 2011. Hal ini sejalan dengan pernyataan King dan Kitchener atau Griffith dan Frieden tahun 2000. Yang menyatakan bahwa berpikir reflektif melibatkan identifikasi fakta, formula, dan teori yang relevan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak jelas. Ruth menyatakan peran penting dari berpikir reflektif adalah sebagai sarana untuk mendorong pemikir selama situasi pemecahan masalah karena memberikan kesempatan untuk melangkah mundur dan memikirkan strategi terbaik untuk mencapai tujuan. Menurut Choi dan Oo tahun 2012, bagaimana yang dinyatakan oleh Guro tahun 2011 bahwa faktor paling penting yang memisahkan pemikiran reflektif dari semua jenis berpikir adalah bahwa berpikir reflektif muncul sebagai solusi penafsirkan, menunda, menerjemahkan, mendapatkan, dan memahami isu-isu berpikir dalam prediksi dan pengambilan keputusan untuk masa depan. Lalu, lanjut ke materi berikutnya yaitu proses berpikir matematika berdasarkan kecerdasan intuitif dan reflektif. Menurut Scheme tahun 1971 menyatakan bahwa suatu jenis kegiatan reflektif yang jangkauannya lebih jauh adalah aktivitas yang mengarah pada generasi matematis. Secara jelas dapat dibedakan dalam dua tahap melalui contoh sebagai berikut, yaitu A kuadrat sama dengan A kali A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A pangkat 4 sama dengan A kali A kali A kali A, dan seterusnya. Dengan mudah dapat dilihat bahwa A kuadrat dikali A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A sama dengan A pangkat 5. Dari sini, dengan contoh-contoh yang sama, siswa secara intuitif dapat membentuk skema umum sehingga dapat segera menulis A pangkat 5 ya dikali A pangkat 7 sama dengan A pangkat 12. Dan seterusnya. Dengan menggunakan cara-cara manipulasi pecahan-pecahan aljabar yang sudah diketahui, siswa juga dapat membentuk skema untuk pembagian seperti contoh A pangkat 5 dibagi A pangkat 2 sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A per A dikali A sama dengan A dikali A dikali A sama dengan A pangkat 3, sehingga siswa dapat segera menulis A pangkat 15 dibagi A pangkat 6 sama dengan A pangkat 9, dan seterusnya. Sesudah membentuk dua skema yang bertalian ini, siswa juga dapat merumuskannya, yaitu dengan menyatakan secara simbolik yang membentuk A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, dan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Untuk M dan N mewakili dua bilangan cacat selain 0 dan di kasus kedua M lebih besar dari N, sehingga aturan tersebut hanya berlaku untuk A pangkat 2, A pangkat 3, dan titik, dan tidak berlaku untuk A pangkat 0, A pangkat min 2, dan A pangkat setengah. Sehingga batasan M dan N adalah bilangan asli harus dihilangkan. A pangkat 0 diberi arti 1, A pangkat min 2 diberi arti 1 per A pangkat 2, dan A pangkat setengah diberi arti akar A. Proses generalisasi matematika yang telah diuraikan tersebut adalah suatu aktivitas yang kuat dan canggih karena melibatkan refleksis dalam bentuk metode, sementara mengabaikan isinya kuat karena membuat kemungkinan terkendali, terkontrol, dan akomodasi yang akurat dari skema yang telah ada, tidak hanya sebagai jawaban atas permintaan untuk
asimilasi dari situasi baru sebagaimana mereka temukan, tapi garis besar penyataan ini mencari atau menciptakan yang baru untuk kecocokan perusahaan konsep. Penggunaan kemampuan intuitif sebenarnya hanya permasalahan datang dan pergi yang sifatnya sementara dan tidak berupa susunan-susunan yang teratur menurut Scam tahun 1971. Berdasarkan penjelasan di atas memberikan fakta terkait dengan berpikir intuitif dan berpikir efektif, hal ini menjadi bukti bahwa kedua kemampuan berpikir ini memberikan peran penting dalam pembelajaran matematika di sekolah, sehingga berpikir intuitif dan berpikir efektif banyak dikembangkan dalam pembelajaran matematika agar dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu inteligensi intuitif, yaitu di bagian pandangan para ahli tentang intuisi atau intuitif. Dalam tataran filsafat, intuisi terbilang sesuatu yang baru dalam sejarah filsafat, yang biasa dikenal dengan sebutan intuisionisme. Filsafat ini merupakan aliran atau mazhab yang menganggap bahwa intuisi sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran yang didasarkan pada feeling dan keyakinan yang muncul secara tiba-tiba dan bersifat segera, namun mengabaikan aktivitas penalaran. Beberapa pandangan mengenai intuisi menurut ahli-ahli filsafat atau filosof dan ahli-ahli psikologi atau psikolog seperti filosofi Plato dan Aristoteles. Menurut Hinden 2004, membedakan antara jenis berpikir inferensial yang prosesnya berlangsung tahap demi tahap atau diskursif thought, dan jenis berpikir yang prosesnya tidak berlangsung secara tahap demi tahap atau non-diskursif. Jenis berpikir yang terakhir ini Plato dan Aristoteles menyebutnya sebagai berpikir intuitif. Keduanya merumuskan perbedaan proses berpikir tersebut, menganggap bahwa intuisi merupakan proses berpikir serupa dengan proses berpikir langsung dari Tuhan atau God's thought. Intuisi merupakan sebagai hasil berpikir yang berjadikan yang pertama tidak temporal atau atemporal, yaitu keputusan yang diambil sebagai berubah. Yang kedua, memandang keseluruhan objek atau globality daripada bagian-bagian objek atau grasp all at once. Yang ketiga, tidak bersifat proposisional atau non-proposisional. Yang keempat, tidak bersifat representasional atau non-representasional. Dan yang kelima, dianggap tidak pernah salah atau infallible karena ia dipandang serupa dengan proses berpikir yang datang langsung dari Tuhan atau God's thought. Sedangkan berpikir diskursif dijadikan sebagai hasil berpikir yang satu, bersifat temporal, yang kedua, memandang bagian-bagian objek daripada keseluruhan objek, yang ketiga, bersifat proposisional, yang keempat, bersifat representasional, dan yang kelima, dapat mengambil kesimpulan salah atau fallible. Filosof Immanuel Kant menurut Hinden 2004 mencoba membangun pengertian intuisi dengan membedakan antara pertimbangan analitik dan pertimbangan sintetik. Pertimbangan analitik membutuhkan konfirmasi logis serta a priori, tidak membutuhkan konfirmasi empiris untuk menjelaskan mengapa sesuatu dikatakan benar. Kan juga menyatakan bahwa pertimbangan sintetik relevan dengan intuisi yang tidak memerlukan atau yang kurang memperhatikan konfirmasi logis. Hasil pertimbangan sintetik ini terjadi karena tidak adanya kontradiksi dalam orang yang menyatakannya. Ia yakin bahwa apa yang dikatakan adalah benar dengan sendirinya. Seorang filosof Bergson mengatakan bahwa intelek dan intuisi merupakan dua jenis pengetahuan berbeda yang saling melengkapi. Menurut Hinden tahun 2004, prinsip-prinsip sains dimasukkan dalam kategori intelek dan prinsip-prinsip metafisika dimasukkan dalam kategori intuisi. Lebih lanjut, Bergson mengatakan bahwa intuisi secara kuliah tidak bisa disamakan dengan perasaan atau feeling dan emosi. Menurutnya, intuisi dilihat sebagai sesuatu yang bergantung pada kemampuan khusus yang didapatkan dari ilmu non-alam. Atau dengan kata lain, intuisi merupakan tindakan atau serangkaian aksi pemerolehan pengetahuan yang berasal dari pengalaman. Selain itu, intuisi juga bisa digunakan untuk memperoleh pengetahuan atau keputusan yang kadangkala pemerolehannya dengan melepaskan diri dari tuntutan suatu aksi, yaitu dengan melakukan perenungan mendalam atau diam sejenak dan mungkin muncul ide secara tiba-tiba. Keragaman pengertian intuisi juga diungkapkan oleh beberapa psikolog. Seperti halnya simpulan hasil penelitian tentang peranan intuisi dalam pembelajaran geometri yang dilakukan oleh Fujita dan Yamamoto Jonas tahun 1996
Yaitu beliau kesulitan mendefinisikan intuisi secara tepat. Namun untuk tujuan penelitiannya, intuisi dimaksudkan sebagai kemampuan membuat dan memanipulasi gambar geometri untuk menyatakan siku-siku dalam bangun ruang untuk menemukan kemudahan dalam memecahkan masalah geometri. Terkadang untuk melukiskan suatu sudut yang seharusnya siku-siku namun tampaknya pada gambar sebagai sudut lancip atau sudut tombol jika dilukiskan pada kubus atau balok. Untuk memudahkan pemahaman siswa, perlu diarahkan aktivitas siswa seperti membuat coretan, menggambar, membuat sketsa, memanipulasi simbol-simbol, dan lain-lain, yang kesemuanya dimaksudkan sebagai jembatan berpikir untuk memandu serangkaian kerja. Penyelesaian masalah tersebut merupakan salah satu aktivitas berpikir intuitif. Beberapa pandangan di atas sebenarnya ingin mengkritik pandangan para filosof terdahulu yang menganggap bahwa segala sesuatu yang terkait dengan pengetahuan selalu direfleksikan secara rasional, formal, bersifat analitis. Dengan melihat kondisi tersebut, Bergson berusaha melengkapinya dengan unsur metafisika yang selalu menghadirkan fakta konkret dalam aktivitas berpikirnya, sedangkan kaum intelek atau aliran rasionalis dan analitis berfokus pada realitas yang benar-benar ada dan tampak di depan mata dan memungkinkan hanya konsep intelek atau berpikir analitis, akan tetapi tidaklah selalu dapat menjawab realitas seutuhnya secara benar, menurut Muniri tahun 2014. Lalu masuklah di bagian intuitif sebagai dasar bermatematika. Sepertinya sulit memberikan rasa percaya kita kepada banyak orang jika dikatakan bahwa konsep dasar matematika menjadi ilhami oleh intuisi. Ketidakpercayaan ini mengakibatkan posisi intuisi terabaikan untuk difungsikan apalagi dikembangkan dalam bermatematika. Kant mencoba memberikan argumentasi bahwa pemahaman maupun konstruksi matematika diperoleh dengan cara terlebih dahulu menemukan intuisi murni pada akal dan pikiran kita. Selanjutnya dikatakan bahwa intuisi merupakan landasan dari semua penalaran dan keputusan matematika. Menurut Marsigi tahun 2012, dikarenakan matematika yang bersifat sintetik a priori dapat dikonstruksi melalui 3 tahap intuisi, yaitu intuisi yang pertama intuisi penginderaan, yang kedua intuisi akal, dan yang ketiga intuisi budi. Dengan intuisi penginderaan berarti intuisi terkait dengan objek matematika yang dapat diserap sebagai unsur a posteriori. Intuisi penginderaan merupakan representasi yang tergantung kepada keberadaan objek, karena intuisi a priori tidak tergantung objek atau objek tersebut hanya dipandang sebagai fenomena. Dengan intuisi akal atau Verstehen, seseorang mampu mensintetiskan hasil intuisi penginderaan ke dalam intuisi ruang dan waktu, sedangkan dengan intuisi budi, yakni melibatkan rasio yang ada dihadapkan pada putusan-putusan argumentasi matematika yang logis. Dalam pengambilan keputusan tentu akan melibatkan logika dan kebenaran yang bekerja melalui konsep-konsep, diartikan pengalaman atau pengetahuan yang bersifat intuitif tetapi tidak bersifat empiris. Semua kejadian atau peristiwa yang dialami seseorang sejak kecil akan mempengaruhi bagaimana intuisinya bekerja, terutama mengenal intuisi mereka dalam bermatematika. Lanjut ke materi intuitif dan memahami dan memecahkan masalah matematika. Intuisi atau berpikir intuitif sering digunakan dalam memahami masalah matematika. Sebagaimana dilakukan oleh Costas tahun 2010, bahwa intuisi dapat menjadikan alasan pemahaman yang kuat dalam hubungannya dengan logika, bukan melawannya atau bertentangan dengan logika. Suatu pernyataan matematika terkadang memerlukan bukti, tetapi untuk mencapai bukti dari pernyataan seringkali memerlukan intuisi dengan segera menemukan polanya. Lalu lanjut ke materi reflektif, yaitu di bagian berpikir reflektif. Berdasarkan pendapat para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa berpikir reflektif merupakan berpikir tingkat tinggi yang mengharuskan individu yang aktif dan hati-hati dalam memahami permasalahan, mengaitkan permasalahan dengan pengetahuan yang telah diperolehnya, serta mempertimbangkan dengan seksama dalam menyelesaikan permasalahannya. Lalu lanjut ke indikator berpikir reflektif.
Berdasarkan pendapat para ahli, maka penulis membuat indikator-indikator yang terdapat di dalam kemampuan berpikir reflektif adalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dengan cara mengidentifikasi masalah. Yang kedua, yaitu dengan cara membatasi dan merumuskan masalah. Yang ketiga, mengajukan alternatif solusi pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan ide untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan. Lalu yang kelima, melakukan tes untuk menguji solusi pemecahan masalah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.